Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tabulasi Kuehne-Maclauski. Nah, tabulasi Kuehne-Maclauski ini adalah salah satu metode penyederhanaan selain metode Karnaugh Map yang telah kita bahas beberapa minggu sebelumnya ya. Di tabulasi Kuehne-Maclauski ini digunakan karena dia lebih sistematis dibandingkan penggunaan metode Karnaugh Map. Kalau misalnya penggunaan metode Karnaugh Map ini memang, lebih simpel, lebih cepat ya step-stepnya, tetapi kalau misalnya kita terjemahkan ke komputer itu lebih rumit nantinya. Karena tidak, lebih sistematis di tabulasi Kuehne-Maclauski ini dibandingkan Karnaugh Map. Oke, misal, di sini kita memiliki suatu fungsi A, B, C, D, ini adalah fungsi sum of product ya. Sum of product, misalnya di sini ada M, mulai dari M ke 0, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 11 ya, kemudian 12, kemudian 13 dan 15 misalnya. Nah, di sini adalah bentuk tabulasi Kuehne-Maclauski, bentuk standar SOP-nya ya, atau sum of product-nya. Nah, kalau misalnya kita buat bentuk ininya seperti apa? Kalau misalnya kita bentuk dari uh, Karnaugh Map-nya. Nah, kalau Karnaugh Map-nya kita bisa bentuk dia begini. Ini 5 kali 5. Saya Nah, misalnya di sini ada fungsi A, B, C, D ya. Jadi kita kalau misalnya ingin buat Karnaugh Map-nya seperti ini nantinya. A not, kemudian di sini ada B not. Kemudian di sini A not B, kemudian di sini A B ya, kemudian di sini adalah A B not seperti itu. Nah, kalau di sini A B-nya, kemudian di sini B C D-nya ya. C not D not, kemudian yang di sini adalah C not D, kemudian di sini adalah CD, kemudian di sini adalah CD not. Nah, kalau kalian masih ingat untuk urutannya di sini adalah urutan ke 0, 1, 2. Nah, ini kita lompatin jangan sampai lupa ya. 3. Kemudian di sini urutan ke 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini urutan ke 8 di sini ya, kita lompatin dulu ya. 8, 9, 10. Kemudian di sini 11, 12. Sorry. Yang ini belum. 11, kemudian di sini 12, 3, 13, 14 dan di sini 15. Nah, ini urutannya. Kalau misalnya kita melihat mintermnya ya. Kita melihat dari sisi mintermnya. Nah, ini kita coba kopas saja. Sorry. Nah, kita coba kopas di sini. Nah, misalnya di sini kan urutan, kalau di SOP jangan lupa, kalau di SOP kita melihat nilai yang satunya saja. Jadi nilai satunya pada urutan ke 0. Jadi di sini 1. Urutan pertama adalah 0, urutan kedua 1, urutan ketiga 1. Ini kebalik ya, 2 di sini, 3 di sini. Kemudian 4, 1. Kemudian 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 1. Kemudian 9, 0 ya. Kemudian 10, 1, 11, 1. Kemudian di sini 12, 1, 13, 1, 14, 0 dan 15-nya 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Karnaugh Map-nya, di sini ada beberapa yang bisa kita sederhanakan. Di sini misalnya contohnya yang ini kita coba. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kalau kita tulis untuk
bentuk sederhananya FA, B, C, D di sini dia sama dengan di sini kalau kita lihat yang sama apa? A sama B sudah pasti berbeda di sini. A0 di sini bisa di sini AB. Di sini A biasa ya. B juga sama. Nah, yang pasti sama adalah yang C0 D0. Berarti kita bisa tulis C0 dan D0-nya seperti itu. Kemudian ada lagi yang bisa disederhanakan nggak? Misalnya, nah yang ini. Ini dengan yang ini bisa kita sederhanakan. Nah, kalau kita lihat yang di sini, yang mana yang sama yang tetap? Yang sama adalah B note-nya ya. A note-nya berubah nih. Yang di sini A note, yang di sini A. B note-nya tetap. Jadi B note. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Yang lain adalah C. Nah, C tetap. B note C seperti ini. Nah, kemudian ada lagi nggak bisa disederhanakan? Nah, yang ini ya, dua ini. Dua ini juga bisa kita sederhanakan. Nah, yang dua ini apa? Yang tetap AB sudah pasti, kemudian yang satu lagi adalah D. Nah, ini adalah bentuk sederhananya apabila kita melihat dari ininya ya, apa namanya, melihat dari langsung K-map, menggunakan K-map. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan tabulasi Quine-McCluskey? Nah, pada tabulasi Quine-McCluskey ini, kita membuat suatu, apa namanya, penyederhanaan dengan cara yang berbeda dengan K-map. Nah, yang pertama, yang bisa kita lakukan untuk, ini kita tulis aja dulu ya, ini K-map. Kemudian nanti kita tulis F, A, B, C, D pada penyederhanaan pada tabulasi Quine-McCluskey. Apakah dia tetap sama atau berbeda nanti dengan K-map. Tetapi tidak memungkinkan juga nantinya antara tabulasi Quine-McCluskey dan K-map itu bisa berbeda ya penyederhanaannya, bentuk penyederhanaan. Karena dengan apa namanya, apalagi K-map itu kan kita bisa melihat kira-kira sederhana yang mana nih, yang ini apa yang ini. Nah, itu bisa setiap orang bisa berbeda-beda ininya, apa namanya, perspektifnya. Kadang kalau ini kebetulan mungkin bisa sama, tetapi nanti untuk beberapa apa namanya, beberapa fungsi lain mungkin bisa berbeda. Nah, di tabulasi Quine-McCluskey di sini saya jelaskan dulu, kita membuat binernya terlebih dahulu. Biner pada apa namanya, setiap ini ya, misalnya biner dari, karena di sini ada 4 inputan berarti ada 4 bit ya, 4 bit dengan biner dari 0 sampai F atau biner dari 0 sampai 15 seperti itu kalau dalam bentuk desimal. Nah, kalau kita buat di sini kita tulis saja ya. Misalnya di sini minterm ke berapa dan binernya berapa misalnya. Kalau kalian masih ingat di sini mintermnya M-nya ya dan binernya, untuk binernya. Atau di sini desimalnya ya, desimalnya. Di sini 1 2 3 sorry dari 0 ya kita mulainya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10. Mana ada 2 ya? Benar 9 ini 8. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini adalah bentuk binernya. Oke. Nah, binernya nanti bentuknya adalah kalau di sini karena ada 15 ya, 2 pangkat 15 itu 2 pangkat 4 ya, berarti di sini ada 4 bit di sini. 000, 00, 1, 00, 1, 0, 00, 11, 01, 00, 01, 01, 01, 10, 01, 11, 1000, 1001, 1, sorry, 10, 10, 10, 11, 10, 1100, 1101, 1110 dan 1111. Nah, ini adalah bentuk binernya. Ada apa namanya, bilangan desimal seperti ini dan bilangan biner seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah mintermnya, kemudian nanti binernya begini. Nah, untuk membuat tabulasi Quine-McCluskey di sini kita pertama ya, langkah pertama yang kita lakukan, kita buat kolom. Jadi nanti ada beberapa kolom. Sebentar. Oke.
sini ya. Nah, ini kolom ke-1 kita buat dulu kolom pertamanya. Kemudian di sini kita buat beberapa ini ya, tabel lagi dengan beberapa inputan. Di sini ada nilainya, kemudian di sini desimalnya, nilai desimal, kemudian nilai binernya, kemudian kita lihat pengecekannya di sini. 0, 1, 2, dan 3, 4. Oke. Nah, ini nilainya. Nilai yang bernilai 1. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini nilainya ini apa namanya? Yang di sini binernya yang 1 yang mana? Jadi lihat nilai biner satunya saja. Gitu ya. Nilai biner satunya. Jadi di sini nanti kalau misalnya 0, biner satunya ada berapa? Ada 0. Kalau misalnya 1, biner satunya ada berapa? Ada 1 yang ini. Kalau 2, 1 juga yang ini ya. Kalau 3 ada berapa nilai biner satunya? Ada 2 di sini. Ada 2 biner yang bernilai 1. 4, 1 lagi. Nah, yang paling banyak berapa? 15. Di sini ada 4 biner 1. Nah, nanti kita masukkan nilainya mulai dari kita buat ini aja dulu. Tengah-tengah. Mulai dari biner yang bernilai 0, yang hanya ada 0, nilai satunya tidak ada sama sekali atau nilai yang bernilai 0, nilai satunya ada 1, nilai satunya ada 2, nilai satunya ada 3, dan nilai satunya ada 4. Seperti ini. Kemudian kita cek desimalnya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari ininya. Dari minterm yang nanti digunakan apa saja. Kemudian kita lihat binernya. Binernya ya. Ini desimalnya. Sini aja. Kemudian nanti kita lakukan pengecekan di sini. Oke. Nah. Oke. Kita lihat satu persatu nih. Mana aja yang nilai nilai binernya di sini pertama dari yang 0 dulu ya. Yang 0 pasti 0 di sini. Desimalnya nilainya 0, binernya bernilai 0, 0, 0, 0. Nah, ini binernya dia hanya tidak ada nilai satunya. Kemudian yang bernilai 1 di sini kita cek. Di sini ada 0, 2, 3, 4 sampai sekian ya. Yang bernilai yang binernya nilai satunya ada 1 itu yang mana? Pertama kita lihat dulu yang 2. 2 ini ada 1. Oke. 2 berarti desimalnya 2. Oke, kemudian ada lagi nggak? 3. 3 ini ada 2 berarti nggak bisa. 4. 4 ada 1. Oke. 4 ya. Kemudian ada lagi mungkin 8. 8 ada 1 juga. Oke. Kemudian ada lagi selain 8. Kayaknya di bawah udah lebih dari 1 semua ya. Jadi ada 2, 4, dan 8. Nah, biner dari 2 adalah 0010. Biner dari 4 adalah 0100, dan biner dari 8 adalah 1000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ini nilai satunya di biner ada 2, kita cari. Yang tadi yang belum 3 misalnya. 3 ini ada 2 nih, 0011. Oke, 3 kita bisa tulis. Kemudian yang belum lagi 10. 10 ada nggak? 10 ada berapa nih? 10 juga ada 2. Oke, kita tulis ya, 10. Kemudian ada lagi mungkin 11, kalau 11 ada 3 ya di sini. 12 ada 2 juga. Oke, 12. Kemudian 13 ada 3 juga, 15 ada 3 malahan di sini. Oke, di sini untuk biner 3 itu adalah 0011. Untuk biner 10 adalah 1010, untuk biner 12 adalah 1100. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang nilai biner satunya ada 3, kita cek. Yang belum yang mana aja? Yang belum misalnya 10, 11 ya. 11 ini ada 3. Oke, bisa kita tulis 11, 1, 0, 1, 1. Di sini kita tulis desimalnya dulu ya. Nah, di sini adalah 1, 0, 1, 1. Kemudian ada lagi mungkin yang mana yang 13 ya. 13 di sini ada 3 juga biner satunya. 1, 1, 0, 1. Oke, di sini kita tulis 13
Sepertinya tidak ada lagi. Nah, yang terakhir adalah yang binernya 4. Di sini ada 15. 1, 1, 1, 1. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini kita cek apakah antara nilai 1 yang 0 dan 1 ini dia ada yang sama atau tidak. Sorry. Dia ada persamaan, tetapi ada yang bedanya 1 atau tidak. Nah, nanti itu dibuat di kolom kedua. Oke. Kita jadi bikin lagi di sini. Kita kopas aja ya. Kolom kedua. Nah, kolom kedua di sini, kolom kedua, ini nanti kita tulis. Jadi ini saya hapus saja. Delete. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tulis perbedaan antara 0 dan 1, nilai 0 yang nilai satunya yang 0 dan nilai satunya ada 1, ini kira-kira ada yang berbeda 1 bit atau tidak. Misalnya contohnya antara 0 dan 2, ya, yang ini 0 dan 2, ini ada perbedaan nilai di sini. Di bit ketiga ya. Yang di sini bit ketiganya 0, yang di sini bit ketiganya 1. Nah, ini ada perbedaan. Nah, kalau seperti ini kita bisa tulis nanti. Jadi kita tulis di sini antara biner ke 0 dan biner ke 2, nilai 0 dan 2, itu dia memiliki, ini saya hapus saja ya. Jadi kita langsung ke desimalnya aja. Delete. Oke. Ini. Misalnya dari 0,2 seperti ini ya. Nah, dia memiliki perbedaan di sini. Nomor 3. Jadi perbedaannya hanya 1 ya. Kalau perbedaannya lebih dari 1, itu kita tidak masukkan. Jadi hanya 1 saja. Jadi misalnya di sini ada 1 perbedaan, berarti kita tulis 0, 0. Karena perbedaannya di nomor 3, kita tulis strip di sini. 0, 0, strip 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi nggak yang berbeda? Kita lihat dari 0 sama 4. 0 sama 4 ini ada nih yang berbeda, yaitu pada bit ke-2. Jadi di sini kita tulis 0,4 di bit kedua. Di sini kita tuliskan 0 strip 0, 0 karena yang berbeda adalah pada bit kedua. Kemudian ada lagi nggak yang dari 0 sama 8? Kita coba satu-satu. 0 sama 2, 0 sama 4, 0 sama 8. Nah, 0 sama 8 ada perbedaan di bit pertama. Ya. Yang di sini 0, yang di sini 1. Nah, bisa kita tulis di sini 0,8 ini strip karena perbedaannya di bit pertama, strip 000. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, kemudian kalau kita, ini udah ya, dari nilai 0 ke nilai 1. Kemudian yang berikutnya adalah dari nilai 1 ke nilai 2. Kita lihat, apakah ada perbedaan, hanya 1 yang diperbolehkan ya, kalau lebih dari 1 tidak boleh. Antara nilai satunya 1 dan nilai satunya 2. Kita cari satu per satu. Misalnya ya, dari 2 dulu. 2 ke 3. 2 ke 3 apakah ada perbedaan? Nah, kita lihat di sini di 2 ke 3 di biner 2 0010, biner 3 0011. Nah, di bit keempat itu ada perbedaan yaitu 1. Kalau misalnya di biner 2 0, di biner 1 1. Jadi kita bisa tulis di sini yaitu biner kedua dan biner ketiga. Perbedaannya di paling belakang ya. Jadi kita bisa tulis di sini 001 strip. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nggak? Kita coba lagi yang 2 sama 10. 2 sama 10, kalau 2, 0010, kalau 10, 1010. Ada perbedaan di bit pertama. Jadi bisa kita tulis di sini 2,10. Nah, di 2,10 kita tulis yang di bit pertamanya ya. Strip 010 karena perbedaannya di bit pertama. Yang bit berikutnya sama. Kemudian 2 sama 12 kita cek.
Nah, antara 2 sama 12 ini ada perbedaan nggak? Ada. Perbedaannya kalau di mana aja? Di bit pertama, bit kedua, dan bit ketiga. Nah, karena banyak, ini kita tidak usah tuliskan. Jadi kita hanya tuliskan yang perbedaannya hanya satu saja. Oke, yang 2 sudah ya. Kemudian yang 4. Nah, yang 4 dengan yang 3 dulu. 4 dengan 3 apakah ada perbedaan? Ada, tetapi ada banyak yang beda. Bit kedua, bit ketiga, dan bit keempat. Oke, karena ada banyak yang berbeda, tidak kita tuliskan. Kemudian 4 dengan 10. 4 dengan 10 juga sama. 4 dengan 10 ada banyak yang beda nih. Bit pertama, bit kedua, dan bit ketiga. Yang di sini 0, yang di sini 1, 1, 0, 0, 1. Jadi kita tidak usah tuliskan. Kemudian bit 4 dengan biner 4 dengan biner 12. Nah, perbedaannya ada nggak? Yang hanya satu perbedaan ada di sini. Nah, di bit pertama. Kalau di sini 0, di sini 1. Nah, sisanya sama. Jadi kita bisa tulis untuk yang 4,12 seperti ini. Nah, di sini 4,12 karena yang beda yang pertama, jadi kita bisa tulis strip 1, 0, 0. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah yang 4. Kemudian kita coba yang 8. 8. Pertama 8 sama 3. 8 sama 3 ada perbedaannya? Ada, tapi ada 3 yang berbeda. Jadi kita tidak usah tuliskan. 8 dengan 10. Apakah ada perbedaan? Ada. Hanya satu di bit ketiga. Oke, bisa kita tulis. 8,10 di sini. Berarti yang beda kita kasih strip ya. Di sini 1 sama 0. 1, 0, 8,10. 1, 0, strip ya di sini. Strip 0. Nah, seperti itu. 1, 0, strip 0. Nah, kemudian 8 dengan 12. Ada lagi yang berbeda, ada di bit kedua. Oke. Jadi 1 karena yang berbeda di bit kedua 1 strip 0, 0. Nah, ini 8 dengan 12. 8,12 seperti ini. Oke, nah kita sudah mendapatkan nih antara yang 1 sama yang 2. Nah, kemudian kita cari yang 2 dan 3. Pertama 3 dengan 11 dulu. Apakah ada perbedaan? Nah, ada di sini yang bit pertama dan hanya 1 ya. Jadi kita bisa tulis 3 dan 11. 3,11. Nah, di sini kita bisa tuliskan yang di strip adalah yang bit berbeda. Strip 0, 1, 1. Oke. Kita sudah dapatkan di sini. Kemudian 3 dengan 13 apakah ada? Ada, tapi banyak. Hampir beda semua ya di sini ya, hanya bit ketiga. Jadi tidak usah kita tulis. Kemudian 10 dengan 11. Apakah ada yang berbeda? Ada. Nih, 1 di belakang. Oke, bisa kita tulis 10 dengan 11. Nah, di sini 10 dengan 11. 1, 0, 1 strip ya, karena yang berbeda di belakang. Kemudian 10 dengan 13, apakah berbeda? Oh, tapi berbedanya banyak ya. Berbeda banyak, ada 3 yang berbeda. Jadi tidak usah kita tulis. Kemudian 12. 12 dengan 11, ada yang berbeda tetapi 3. Jadi kita tidak usah tulis. 12 dengan 13, hanya 1 ya. Berarti bisa kita tulis antara 12 dan 13,13. Oke. Nah, yang berbeda di paling belakang. Jadi di sini 1, 0 strip seperti ini. Oke, nah ini untuk yang 2 dan 3. Kemudian yang terakhir adalah 3 dan 4. Jadi di sini kita hapus saja yang ini. Oke, 3 dan 4. Pertama 11 dengan 15 tentunya ada perbedaan di sini ya, yang bit kedua. Jadi di sini kita bisa tulis 11,15. Ini adalah 1 strip 1, 1. Nah, kemudian 13 dengan 15 ada yang berbeda, yaitu di bit ketiga. Jadi di sini kita tulis 1, 1 strip 1. Nah, di sini 13 dan 15,15. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan kolom keduanya. Kemudian kita cari kolom ketiga. Sini.
Kita cari kolom ketiga. Kita buat kolom ketiganya ya. Nah, di kolom ketiga, saya lihat aja dulu semuanya. Sama seperti yang tadi. Apakah ada perbedaan antara yang ini ya, misalnya yang bagian sini dengan yang bagian bawahnya. Tapi hanya satu yang kita cari. Atau bagian yang ini dengan bagian yang bawahnya. Jadi berbeda yang kolom-kolomnya seperti itu. Nah, kita cari nih, misalnya 02 dengan 23. Apakah ada perbedaan? Hanya satu yang dibolehkan. Kalau misalnya lebih dari satu, tidak. Nah, yang berbeda ada lebih dari satu, yaitu bit ketiga dan bit keempat. Nah, nggak bisa kita masukkan. Kemudian 02 sama 210. Nah, ini juga ada lebih dari satu ya. 02 4 12 sama lebih dari 1 02 8 10. Nah, 02 8 10 ini ada satu saja nih perbedaannya, yaitu di bit pertama. Ya, di bit pertama. Sisanya bit kedua sampai bit keempat itu sama. Jadi bisa kita tuliskan di sini 0 2 8 10. Nah, seperti ini. Jadi yang beda seperti yang sebelumnya, yang beda akan kita kita coret, kita strip ya. Jadi yang di sini 02 8 10, yang beda adalah yang bit pertama. Jadi kita strip yang bit pertama. Strip 0, strip 0. Jadi seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian 02 dengan 8 12. Nah, ini juga terlalu banyak yang berbeda, jadi tidak bisa kita tulis. Nah, kemudian berikutnya 04 nih. 04 dengan 23. Banyak. 04 dengan 2 10 juga banyak. 04 4 12. 04 4 12 juga banyak. 04 dengan 8 10 juga banyak ya yang beda ya. 04 dengan 8 12. Nah, 04 dengan 8 12 ada beda satu saja di sini, yaitu bit pertama. Jadi kita bisa tulis di sini 04 8 12. Di sini kita bisa tuliskan karena yang berbeda di awal ya. 04 8 12 strip 0 0. Nah, seperti ini ya. Strip 0 0. Nah, 04 udah nih. Udah semua. Tinggal 08. Pertama 08 dengan 23. Apakah ada yang berbeda? Banyak tapi ya, nggak bisa kita tuliskan. 04 8 12. 04 2 10. Nah, ini hanya berbeda satu nih di sini. Yaitu di bit ketiga. Strip 0 strip 0. Bisa kita tulis berarti di sini 0 08 2 10. Yaitu di sini strip 0 strip 0. Strip 0 strip 0. Nah, kemudian ada lagi mungkin 08 4 12 08 4 12. Nah, ini juga sama, hanya satu yang berbeda. Jadi kita bisa tulis 0,8, 4, 12 di sini. Nah, 08 4 12 yaitu di sini nanti jadinya strip 00. Kemudian 08 8 10 banyak yang berbeda, jadi tidak bisa. 08 8 12 juga nggak bisa. Ada dua yang berbeda ya di sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yang ini 2 3 3 11 pertama. 2 3 3 11. Nah, ini banyak yang berbeda, 2 3 10 11. 2 3 10 11. Ini juga oke, 2 3 10 11 bisa ya. 2 3 10 11. 2,3, 10, 11. Nah, ini ada yang berbeda hanya satu, 2 3 10 11. Jadi di bit pertama ya. Ya, di bit pertama. Jadi kita bisa tulis strip 0 1 2 3 10 11. 2 3 sorry 2 3. Iya, strip 0 1 strip ya. Strip 0 1 strip. Oke, 2 3 10 11 sudah. 2 3 12 13. Banyak di sini nggak bisa. Kemudian 2 10 nih, 2 10 3 11.
Ini 210 bisa ya. Strip 0 1 strip. Jadi bisa kita tulis 2 10 3 11. Strip 0 1 strip seperti ini. 2 10 10 11 nggak bisa karena banyak. Kemudian 2 10 12 13 juga nggak bisa ya karena banyak ya. Kemudian 4 12 3 11. Ini juga banyak yang berbeda. 4 12 10 11. Ini juga banyak. 4 12 12 13 juga tidak bisa karena banyak. 8 10 3 11 nggak bisa, banyak juga yang berbeda. 8 10 10 11 ini juga ada dua yang berbeda. 8 10 12 13 ini ada banyak juga yang berbeda ya. 8 12 3 11 ini juga banyak. 8 12 10 11 ini ada banyak juga. 8 12 12 13 di sini juga ada banyak yang berbeda. Nah, ini hanya sampai sini. Kemudian yang ini dengan yang bawah. 3 11 11 15 sepertinya tidak bisa ya karena yang berbeda ada dua. 3 11 3 15 3 11 3 15 juga nggak bisa. 10 11 11 15 ini juga nggak bisa. 10 11 3 15 juga nggak bisa karena ada tiga yang berbeda. 12 13 11 12 13 11 15 ini tidak bisa juga. 12 13 13 15 juga tidak bisa. Oke, berarti sampai di sini saja. Oke, kemudian di sini saya delete aja dulu. Kita bisa cek pertama, yang pertama kita cek di kolom ketiga dulu. Apakah di sini ada yang sama antara apa namanya yang ini dengan misalnya ini ya, di sini strip 0 strip 0, di sini juga strip 0 strip 0. Kalau sama, bisa kita strike atau bisa kita apa namanya hapus, kita coret ya istilahnya ya. Karena yang ini sama dengan yang paling atas. Kalau kita lihat juga, ini nilainya sama, 082 sama 10. Di sini juga sama, hanya tinggal diputar saja, dibolak-balik ya. Yang ini juga sama dengan yang ini, 04812 dengan 08412. Jadi bisa kita coret yang ini ya. Kita coret. Yang di sini juga kita coret. Jadi tinggal yang ini aja ya. Nah, kemudian yang ini juga sama nih, 2 3 10 11, 2 10 3 11. Ininya sama karena bentuknya sama. Kita coret. Yang ini juga kita coret seperti itu. Nah, nanti kemudian kita cari lagi. Kita cek. Pertama, kita cek apakah nilai ini ada di sini atau tidak. Misalnya, nilai 0, biner 0, nilai 0 ya, apakah dia ada di kolom 2 atau tidak. Misalnya di sini nilai 0 ya, ada di sini di 0,2 dan 0,4. Oke, bisa kita, kalau misalnya ada, kita centang. Kemudian nilai 1, yang di sini ya, nilai 2, 4, 8, apakah ada di sini atau tidak. Di sini ada ya, 2, 4, dan 8. Berarti kita centang semuanya, 2, 4, sama 8. Kemudian nilai 3. Nilai 3 apakah ada di kolom 2 atau tidak? Ada di sini nih. 3, 11 contohnya, 2, 3. Oke, kita centang. Nilai 10 ada atau tidak? Ada. 12 juga ada. Oke. Kemudian 11 ada di sini, 13 juga ada di sini. Berarti kita centang ya. Kemudian 15 juga ada di sini. Oke, kita centang. Nah, kita udah dapat centangannya yang di kolom 1. Berarti ini nggak ada yang kepake. Kemudian, yang kolom 2, kita cari apakah dia ada di kolom 3 atau tidak. Kalau ada, kita centang. Kalau tidak ada, kita coret. Ya. Pertama, 0,2 0,2 ada di sini nih, 0,2 ya, 02 8 10. Berarti kita centang. Kemudian 0,4 ada di sini, 04 8 12. 0,8 ada yang tadi dicoret ya, 0,08 2 10. Kita centang juga. Kemudian 2,3 apakah ada? Di sini ada 2,3. Oke, kita centang. 2,10 juga ada di bawahnya ya, yang tadi kita coret. 4,12 apakah ada? 4,12 di sini ada di sini ya. 4,12 yang kita coret tadi. 8,10 ada yang ini.
Oke, bisa kita centang juga. 812, 812 juga ada. Nah, ini ya, 812. Kita centang. Nah, kemudian yang berikutnya yang 311. Apakah 311 ada? Di sini ada 311. Nah, kemudian 1011 juga ada di sini. 1011. 1213. Nah, 1213 apakah ada? Tidak ada ya. Di sini tidak ada di kolom 3. Kalau kita lihat di sini 1213 nggak ada. Kita tulis di sini A. Kemudian yang berikutnya 1115 apakah ada? Tidak ada. Kemudian B ya, kita tulis B karena tidak ada di situ. 1315 pun tidak ada, kita tulis C. Nah, yang ini yang selain yang dicoret kita tambahkan di sini D, yang di sini E, yang di sini F. Nah, jadi di sini ada A, B, C, D, E, F. Nah, nanti ini yang kita tulis untuk menjadi persamaannya ya. Untuk menjadi persamaan. Nah, kita coba lanjut aja untuk persamaannya. Nanti bentuknya adalah F A, B, C, D sama dengan A plus B plus C plus D plus E plus F. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini F A, B, C, D. Nah, kita cek. Kalau kalian ingat di sini biner di sini ada A, B, C, D ya. Ada A, B, C, D. A adalah biner pertama, bit pertama, B adalah bit kedua, C adalah bit ketiga, dan D adalah bit keempat. Ya. Nah, di sini kita lihat, kita cek satu persatu. Kita cek satu persatu. Misalnya, yang A. Yang A itu adalah nilainya 110 strip. Nah, kalau misalnya kalian ingat, pada SOP atau sum of product, nilai 1 itu berarti tidak not ya. Kalau 0 yang dinotkan. Jadi kita bisa tulis di sini. Atau saya tulis ini aja dulu ya. Saya tulis di sini. Ditambah dengan yang berikutnya, yang B. Ini. Atau nggak langsung aja deh. Ini baiknya agak naik ke atas. Bentar. Ini ya, A 110 strip. Nah, berarti yang A-nya di sini kan ada A, B, C, D ya. A, B, C, D. Yang A-nya dia karena nilainya 1, kita tulis aja 1 A biasa karena nilainya 1 ya. Yang B-nya B biasa. Yang C-nya karena dia nilainya 0, bit ketiga ini C ya. Yang karena dia nilainya 0, kita tulis dia C not seperti ini. Karena dia nilainya 0. Oke. Nah, yang strip tidak usah kita tulis. Jadi yang D-nya tidak usah kita tulis. Dan kita plus dengan di sini. Nah, biar terlihat ya. Oke. Kita plus dengan yang B. Yang B kita lihat nih, di sini 1 berarti A biasa. Stripnya nggak usah kita tulis, berarti B-nya nggak usah kita tulis. Yang nomor 3 ini C biasa. Kemudian yang ini D biasa. Oke, A, C, D. Plus, biar terlihat ya. Yang C di sini, yang nilainya C pada yang C, ini adalah 1 strip 1. Berarti A, B, C-nya nggak usah kita tulis. Sebentar. Ini yang tadi A, B, D. Kalau yang ini adalah A, C, D. Ya betul, A, C, D. Yang ini adalah A, B, D. Nah, kemudian yang D, ini strip 0. Strip 0 berarti kita tulis yang B-nya saja. B-nya karena dia 0, D not. Dan D not.
Nah, yang A sama C, yang bit pertama dan bit ketiga itu kita tidak usah tuliskan, B not dan D not. Tambah dengan yang E, strip 00, berarti C not, D not, seperti ini ya. Kemudian yang F, strip 01 strip, berarti di sini B dan C saja, B-nya B not dan C. Seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan nilai ininya ya, apa namanya? Nilai persamaan aljabar boolean. Nah, nilai persamaan aljabar boolean ini bisa kita sederhanakan lagi menggunakan tabel. Jadi, saya buat tabelnya dulu. Di sini misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Jadi kita bisa tulis 8 di sini. Kemudian di sini ada karena sampai ini ya. Ini aja. Oh, saya buat lagi deh. Ada 6, 8, nah seperti ini. Nah, oke. Jadi nanti di sini adalah bentuk dari apa namanya? Ini persamaannya tadi, beberapa persamaan. Nah, kemudian di sini kita cek 0, 1, 2, 3, 4 dan macam-macam ya. Jadi kita di sini tulis 0, kemudian di sini ada 2, kemudian di sini tadi ada 3, 4, 8, 3, 4, 8, kemudian 10, 11, 12, 10, 11, 12 ya. 12 ada ya. 13 dan 15. 13 dan 15. Oke. Kemudian kita masukkan setiap bentuk dari ininya. Di sini misalnya di sini ada A, B, C not. Di sini ada ini yang A ya. B, C not ini yang A ya. Kalau kita lihat, kemudian ada lagi A, C, D. Ini adalah yang B. Kemudian ada lagi di sini ABD. ABD. Ini adalah yang C. Kemudian ada lagi B not D not. B not D not. Ini adalah yang D. Kemudian C not D not. Ini adalah yang E. Kemudian yang terakhir ada B not C. Ini adalah yang F. Nah, kemudian ini maksudnya apa? 0, 2, 3. Nah, ini adalah nilai-nilai kira-kira nilai-nilai yang ada di ini. Apakah ada di sini? Misalnya contohnya. Contohnya A, B, C not. Yang ini ya. Yang A. Yang A ini kan dia ada di 12 dan ada di 13. Jadi kita bisa misalnya kita tandai ya 12 dan 13. Yang A ya. ABC not ini yang A. Yang A ada di 12 dan 13. Misalnya ACD yang B. Dia 11 dan 15. 11 dan 15. Kemudian ada lagi yang C ABD. Yang C 13 dan 15. 13 dan 15. Kemudian ada lagi yang D 0, 2, 8, 10. 0, 2, 8, 10. Kemudian ada yang E 0, 4, 8, 12. 0, 4, 8, 12. Kemudian ada lagi yang F 2, 3, 10, 11. 2,
3, 10, 11. Oke, nah kita sudah menandai ya. Menandai di setiap di setiap nilai-nilainya. Di sini kan ada 0, 2 sampai 15 nih. Kita sudah menandai. Nah, di sini sebenarnya kita sudah mendapatkan nilai aljabar booleannya, tapi kita bisa sederhanakan. Bagaimana kita menyederhanakannya? Kita ambil yang sudah mencakup semuanya. Di sini ada A, B, C not, ada A, C, D, ada ini. Tapi pasti di di setiap nilai ini memiliki dia sudah mencakup misalnya yang ini, misalnya yang B not, D not mencakup A, B, D, misal contohnya. Nah, untuk menentukan dia sudah mencakup atau belum, kita lihat saja. Jadi paling gampang adalah kita cari nilai yang misalnya yang hanya ada di satu tempat. Misalnya nilai 3, dia hanya ada di B not, C not. B not C ya, yang F. Nah, berarti kita tulis yang F dulu, kita ambil yang F. Yang F ya, kita warnai saja. Oh, di ini lagi. Kita kuningin. Nah, yang ini ya. Nah, yang F ini apa aja? Yang F, misalnya yang ini, kemudian 10 dan 11. Yang F 10. Nah, ini 2, 3, 10, 11 sudah ada nih. Yang penting nanti di sini kecentang semua. Nah, yang belum yang mana? 0, 4, 8, 12, 13, 15. Nah, pertama yang kita cari yang kira-kira bisa dapat banyak nih. Kalau yang E kita lihat, yang E itu dia misalnya yang 4 ya, yang 4, nilai 4 ini cuman ada di nilai E. Cuman ada di nilai E. Maka kita bisa tulis yang E. Nah, bisa kita ambil nih yang E. Nah, yang E dia sudah mencakup 0, 4, 8, dan 12. Nah, dari sini, ini udah ya, yang E sama yang F. Ini kita udah mendapatkan 0, 2, 3, sampai 12. Yang kurang adalah 13 dan 15. Nah, yang 13 dan 15 yang mana? Kita cari aja. Nah, di sini ada 13 dan 15 sudah mencakup duanya ya. Di 13 15 yang mana? Yang ABD. Jadi kita bisa tulis di sini ABD. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini bisa V, V. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan F, A, B, C, D yang sudah sederhana, yaitu pertama ABD tambah dengan C not, D not tambah dengan B not, C, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan yang ini dengan yang di sebelumnya di Karnaugh Map, nah kita lihat ya yang di sini ya, kita kopas. Nah, ini sama, hampir sama. Sama malah ya di sini. Di sini B not, C not ada, B not C ya, sorry. ABD-nya juga ada, dan C not, D not-nya juga ada. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil dari tabulasi Winnie McCluskey ya. McCluskey. Seperti ini. Nah, ini akan nilainya sama. Tetapi nanti mungkin bisa jadi berbeda seperti itu. Nah, oke. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Jadi kesimpulannya kita bisa membuat nilai menyederhanakan dari yang seperti ini, kemudian kita bisa menyederhanakan dengan dua cara. Yang contohnya yang pertama adalah K-map, yaitu cara yang kalian sudah pelajari minggu kemarin, dan kedua ini adalah tabulasi Winnie-McCluskey dengan cara-cara seperti ini. Nah, ini tabulasi Winnie-McCluskey kan memang lebih panjang stepnya, tapi lebih sistematis ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Untuk materi lebih lanjut nanti saya akan taruh di Spada. Untuk materinya mungkin dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.